sekarang kita Ya gimana? belum belum saatnya mengkonsumsi hal tersebut itu loh. Begini Bey gitu ya, begini Mas Bey ya. Terkait tasawuf itu salah satu ilmunya adalah poinnya mengenai kesiapan izin gitu ya. Itu artinya gini, kalau itu terkait dengan artinya tanda-tanda yang diberikan yang maha kuasa gitu ya. Artinya begini, karena secara ringkas gitu, mana yang lebih dahulu kan mana dominasi gitu kan gitu pertanyaannya Mas Bey tadi ya. Ya, Sebenarnya yang mendominasi ya itu loh, kalau Berbinas, Malikinas, Ilahinas, dia yang mendominasi gitu loh. Allah itulah yang mendominasi, Allah lah yang membolak-balikan hati, Allah lah yang merubah suhu, membuat kita apa secara ilmunya dia ya, secara ilmunya dia, maka dia yang memberi petunjuk dan kadang-kadang dia yang menyesatkan, tapi secara ilmunya kan ilmunya dia gitu loh. Sedangkan ilmunya itu kalau kita baca ayat kursi segala syafaat itu terkait dengan izinnya gitu loh. Nggak bisa tembus begitu saja gitu, nggak bisa gitu loh. Paling dia saya hanya katakanlah menggambarkan secara apa ya tadi ya, secara permukaan gitu ya, secara permukaan Mas B gitu loh. Artinya poinnya sebenarnya Mas B itu sendiri kalau berminat gitu katakanlah seperti itu ya, bisa baca Quran, mempelajari, memahami benar-benar Quran, memahami sebenarnya gimana sih apa namanya katakanlah dengan kata kunci dominasi kan gitu ya, dominasi tadi gitu ya, kata kunci. Sementara orang ini yang bilang akalnya, sementara ini gitu ya. eh, Akal itu sendiri atau apa hal lain lah, variabel-variabel, elemen-elemen lain itu sebenarnya Allah lah yang memegang kendali kan gitu ya. Cuma kadang-kadang orang bagaimana nih apa namanya berusaha memahami ini kan gitu ya, karena kenapa dalam kisah-kisah tokoh tasawuf pun apa namanya ada katakanlah kisah Abu Nawas, dia sesat gitu loh, dan dia mengerti susah untuk menanjak menjadi orang yang soleh gitu ya, tetapi dia memahami sifat kerahmanan, kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan kepahaman itu dia punya gitu loh, sehingga dia tulis syair itiraf yang sering dipakai apa dilantunkan subuh subuh ya, sebelum sholat subuh ya. Nah kayak gitu-gitu gitu, begitu Mas Bey, bukannya saya artinya bla 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 yang tadi Mas Bey bilang gitu ya, bukan gitu loh. Artinya secara sedikit sedikit tuh ada saya kasih tahu kan, tapi kalau secara gamblang, oh saya buka katakanlah saya buka ribat silakan ini ya, saya bukan di area itu Mas B, bukan gitu loh, gitu, seperti itu Mas B. Oke, oke dong ya, atau gimana lagi tanggapan Mas B, ya, ya gimana? harus, ya harus oke gitu. Kalau menurut ini Bang Ben, Gimana gimana? kalau kalau menurut Bang Ben, ilmu tasawuf itu mempelajari tentang apa? Jadi gini, ini kita bicara terkait tadi nggak ikut yang Bang Kismet suka bacain ringkasan gitu ya. Kita balik ke sejarahnya dulu ya. Tasawuf itu yang mendefinisikan pertama kali adalah Al-Ghazali ya, dalam karyanya Ihya gitu ya. Dia mempersoalkan mengenai apa sebenarnya bagian dari problematika ilmu kalam tuh sebenarnya di awalnya tuh ya, mengenai kekuasaan Allah gitu ya, dan apa namanya mengenai ilmu katakanlah ilmu dunia gitu ya, ilmu dunia. Eh, Orang-orang yang terkait dengan ilmu dunia artinya berfalsafah, dia mempelajari pengetahuan Yunani gitu ya, dia mengatakan dunia ini sebab akibat semua gitu loh, gitu, sebab akibat semua, artinya nggak nggak dipelajari bagaimana katalah api menjadi dingin, nggak ada cerita tempat untuk mempelajari itu dalam kasanah katakanlah sekolah sekarang gitu ya, nggak ada gitu loh. Ya kita pelajari api sifatnya membakar kan gitu ya. Atau hukum Bernoulli, air mencari permukaan Yang rendah kan gitulah, sementara ya kan. sementara Bang Ben ketahui lah, eh, Gimana. yang eh, andai kata ilmu tasawuf Hmm. itu membahas tentang apa sih dalam buku-buku
buku-buku Al-Ghazali misalnya ada, kemudian dalam yang Bang Bin pernah baca lah, membahas tentang apa yang lebih banyak tentang ini. Iya, makanya saya permulaannya dulu nih mesti ditangkap dulu. Nanti saya masuk ke situ. Kalau nggak ditangkap ini nggak ngerti reasonnya apa gitu. Kok kenapa sampai begitu? Nanti nggak bakal nangkep gitu. Nggak bakal gitu. Kok ke situ gitu. Ini alasannya awalnya begitu, alasannya Ghazali kan gitu ya. Sehingga Al Ghazali kan gitu ya. Ketika membahas mengenai yang itu tadi kan gitu ya, oh ini ternyata kajiannya ada pada orang-orang yang dia mendefinisikan tasawuf, salah satunya Rabi'ah al-Adawiyah dan lain sebagainya ya gitu ya. Itu terkait katakanlah dalam kisah-kisah orang-orang yang tasawuf, kata Junaidi yang sebelum-sebelum Ghazali gitu ya, itu dia mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang menggoncangkan hati kan gitu ya, yang menggoncangkan hati dia gitu loh. Nah, katakanlah begini, secara ekstrim, saya ngomong secara ekstrim, eh, pembunuhan cucu Rasulullah itu menggoncangkan seluruh umat Islam pada saat itu, gitu ya. Sebelumnya ya dimulai dengan Khawarij juga gitu ya, menggoncangkan. Ini bagaimana sih kan gitu. Sementara mereka semua mengaku Islam, membaca Quran gitu loh. Latar belakangnya gitu ya. Terus gimana nih? Sementara untuk melawan, katakanlah melawan, mengangkat ini, itu kan ada fikih-fikihnya pada saat itu gitu. Nah, membuat mereka akhirnya beberapa orang ini lari ke tasawuf gitu ya. Tapi belum ada nama tasawuf itu. Bagaimana menenangkan goncangan hati tersebut gitu ya. Baru pada masa Ghazali lah apa namanya didefinisikan tasawuf tersebut. Dia mempelajari apa tasawuf itu? Itu tadi sempat dibacakan oleh Mas apa namanya Bang Kismet itu, yaitu terkait dengan substansi ruh. Nah itu ya, substansi ruh yang dipelajari, larinya ke situ Imam Ghazali ya. Tapi oleh tasawuf kontemporer sekarang ini itu nggak seperti Ghazali, dia mengambil sisi tazkiyatun nafs atau katakanlah sebelah sana yang namanya irfan gitu loh, gitu seperti itu. Nah kalau tazkiyatun nafs dan irfan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bakis ringkasannya agak 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 kompleks banget gitu loh. Nanti dia kaitkan dengan loop, akal, dia kaitkan dengan itu kan gitu. Agak-agak sangat kompleks gitu. Sedangkan tasawuf klasik itu dari Ghazali sampai Abdul Qadir terus sampai mana tuh dia? Dia tidak membicarakan itu gitu. Dia tidak membicarakan akal segala macam gitu, enggak gitu. Dia membicarakan adalah nanti tujuannya substansinya untuk ruh gitu loh. Kenapa substansinya untuk ruh gitu ya? Karena keterkaitan tadi apa secara gaib. Nah, masuk ke kasanah gaib gitu ya. Secara gaibnya ini makin agak sulit nanti kalau saya ngomong gitu. Silakan aja baca apa buku Ihya, buku Abdul Qadir Jalani, nanti ntar kita bahas gitu ya. Yang katakanlah dimulai dari apa rasa, sir gitu ya, atau zauk gitu ya. Tadi sempat saya apa sedikit singgung itu, zauk rasa gitu ya. Nah ini kan di tasawuf kontemporer nggak ngomong mengenai apa sir rasa, itu nggak ngomong gitu, nggak sampai ke situ gitu ya, dia ambil kasanah itu gitu. Dan terkait dengan EQ dan IQ biasanya gitu loh, emotional quotient, intelligent quotient gitu ya. Dan itu nggak dikaji gitu loh dalam apa namanya karena terkait dengan substansi ruhnya itu gitu ya. Kalau ngomong tentang ruh yang namanya tasawuf kontemporer gitu ya, seperti tazkiyatun nafs atau irfan, irfan masih ada deh Bang Kaji ya. Itu nggak mengkaji itu, nggak ke situ gitu loh, karena tazkiyatun nafs bertujuan untuk bagaimana memperbaiki akhlak. Nah itu ya. Sedangkan tasawuf tidak dari awalnya itu tadi bukan terkait, bukan saja terkait perbaikan akhlak dan adab, lebih jauh dari itu. Gitu, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, reasonnya gitu. Cukup capek juga nih saya bicara. Silakan lanjut. Eh, saya apa namanya diam dulu gitu. Begitu Mas Hamba. Lanjut Bang Bey. Ya bang, iya bang. Dilanjut nggak apa-apa bang. Belum belum ini.
masih belum, masih awalnya ya, masih mengawali ya. Dilanjut aja nggak apa-apa. Saya enggak berani juga sih. Enggak ada punya anu juga. Enak yang denger, yang ngomongin, yang jeber. Capek. Gimana ya jadinya ya? Jadi gimana? Ya, karena di ranahnya itu pemahaman tentang ilmu tasawuf itu makanya perlu bimbingan. Nggak bisa di Agak komal keras kan. kok, jadi kayak pelan ya suaranya ya. Agak keras deh Mas Ambak ngomongnya. Ya, kalau yang kita lihat di komal-komal ini, kemudian ini nggak ada nggak ada yang itunya, seolah kayak susah saya menjelaskan kayak mana ya. Saya tidak itu semuanya agak kadang-kadang agak ngawur-ngawur gitu. Makanya Iya, ulama karena ulama itu kalau untuk membahas tentang tasawuf, tentang ilmu itu ada khusus gitu. Iya, benar. Jadi Nggak nanti bisa ada itu apa istilahnya apa, sebelum masuk tirakat ada belum baiat ya, sebelum baiat talqin gitu, ada begitunya gitu. Untuk gimana sih? Karena terkait dengan nanti mengasah rasa, tujuannya mengkaitkan sir gitu ya, mengkaitkan zauq gitu. Kalau saya gini, itu nggak bisa Gimana? kita masalah itu nggak bisa kita omongin, nggak bisa Iya nggak bisa benar, nggak bisa betul, diomongin, karena kalau betul. diomongin itu pengesapannya di dalam kolbun itu sendiri, cara berpikir mengenal Tuhan gini seperti ini, itu kan sebenarnya cara seseorang untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi gini berproses, nanti gini seperti ini tidak bisa dijelaskan secara gamblang seperti yang ada di komal-komal gitu. Iya, betul. Saya tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Iya, benar. Itu seperti apa yang diomongin apa namanya Mas Hamba tadi, Bey gitu loh, terkait hal itu. Ya kalau umpamanya Bey berbinat lebih jauh lagi gitu ya, ya artinya saya cuma sampai sebatas itu gitu. Caranya gini. Sebelum kita mau mempelajari itu, misalnya ada sekelompok orang yang mempelajari tentang kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, nanti dibahas tentang itu. Itu kan bimbingan dari ustadz-ustadz yang yang mengajarkan. Nanti kita bisa bertentangan di dalam Ihya Ulumuddin, tidak masuk dalam akal, boleh kita tanya, ini penjelasannya seperti apa gitu. Makanya kalau kita orang awam ini memahami itu memang betul-betul nggak bisa nggak bisa diterima oleh akal kita gitu. Nah, butuh bimbingan, oh ini pemahamannya seperti apa. Makanya ya ulama-ulama dulu bilang belajar itu harus dengan guru. Sekalipun buku itu adalah jendela ilmu. Tapi masuk ke dalam rumah ataupun masuk ke dalam suatu rumah lah ibaratnya. Kita butuh masuk dalam pintu atau jendela. Nah, buku itu sebagai jendela. Kalau menurutnya seperti ini, seperti apa? Nah, guru inilah yang memahami. Seperti itu. Itu menurut saya. Iya, benar. Iya, jadi Jatman lagi Pak Romli itu kan udah menginformasikan ya mengenai Jatman. Jadi silakan pilih ikut tasawuf mana gitu. Katanya ada di tiap-tiap kantor cabang NU apa ya gitu. Bisa dikonfirmasi lagi lah Pak Romli gitu. Kalau saya bukan artinya tadi Bey bilang seperti itu gitu, bukan gitu ya. Terkait sebenarnya yang Mas Hamba bilang tadi gitu loh. Seperti itu Bey gitu loh. Jadi Gitu ya, makanya saya nggak mau berpanjang-panjang gitu. Cuman kalau katakanlah kan gitu ya, ketika ada orang yang bernarasi gini, itu pun ketika saya ada tergerak gitu untuk oh itu begini gitu. Kalau enggak, saya diem gitu loh. Seperti itu Mas B. Oke. Mas B. Iya. Kebanyakan kalau orang sudah memahami tentang ilmu tasawuf itu nggak ada yang masuk ke dunia komal ini.
berarti nggak gitu tuh. nggak ada. Dia tidak Mm-mm. mau mujadalah, sekalipun dia Mm-mm. tahu itu kebenaran, tahu orang itu salah, dia tidak mau. Gitu ya, ya, ya. Menghindari pertengkaran, menghindari mujadalah. Hmm. Itu biasa biasa di kalangan orang-orang yang memahami tentang ilmu itu. Kalau masih ada mujadalah itu nggak secara literasinya membaca kitabnya iya dia paham tentang itu. Tapi aspek pengamalannya belum tentu gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, Nah, seperti itu, Mas B, Oh ya, gitu ya, loh. paham, makanya Seperti paham. yang yang ditanggapin dituntut Mas Hamba itu, gitu loh. makanya yang dituntut itu dalil-dalil Al-Quran itu tidak dituntut untuk kita kita baca seperti ini, kita apa diamalkan. Amal jadikan itu sebagai petunjuk dan diamalkan. Nah, amalan itulah yang menjadi membuat manusia itu semakin semakin anu gitu, yang dipertanggungjawabkan di yaumil yaumil baas nanti gitu. Iya, iya, ya, Dan paham saya. kitab-kitab yang buku kita baca itu kan kola ulama ini seperti ini, kola ulama seperti ini. Nah, bisa beda pendapat. Nah, pemahamannya tentang itu sebenarnya secara pemahaman mereka tentang memahami ilmu. Nah, jendelanya tadi itu masuk ke dalamnya itu yang perlu perlu diperjelas gitu. Nah, masuk ke dalam itu dalam artinya gini, jendela ataupun pintu yang kita lewati. Nah, amal itu sebagai jendela anunya. Iya, ya. Ya, saya paham sekarang Bang Ben apa yang sedang tadi Bang Ben katakan itu bukan berarti Mm-mm. yang seperti saya katakan kan gitu. Ya, paham sekarang saya maksudnya Iya seperti kayak itu. ya, iya. Jadi ada Jadi kayak gitu. batasan-batasan bukan berarti merendahkan apa yang sedang ditanyakan kan gitu. Tapi Mm-mm. iya ya paham lah intinya seperti itu. Cuma begini Mm-mm. Bang Mm-mm. Ben gitu ya. Iya. Gini, Eh, gini ya. se- Contoh, se- siapa se- yang terkenal para pemuka ulama yang paling dikenal di Indonesia ini? Seperti Mbah Mun. Iya, ya, ya. Mbah Mun itu saya yakin itu paham tentang itu semua. Ada tak di dalam ranah-ranah media sosial, kemudian apa? Enggak, tugasnya ngajar, 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 ngajar. Iya, ya, ya. Sekalipun tahu dia perdebatan orang, kecuali orang buka debat misalnya tentang mengkaji ini, dia membawa apa namanya dalil seperti ini, itu baru anu kenapa? Perdebatannya ada dasar dan dalil-dalilnya gitu. Nanti dijelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah gitu caranya. Iya, ya. Maksudnya batasan iya, mungkin begini. Bukan beliau itu yang praktisi ya, saya katakan praktisi itu tidak memahami apa yang ditanyakan, apa yang cuma begini percuma juga gitu. Kalau kamu tidak merasakan sendiri juga percuma. Pahitnya pahitnya gula itu seperti apa kan gitu ya. Pahitnya gula seperti apa. Manisnya jamu seperti apa kan nggak tahu kan gitu. Kan karena tadi ada dikatakan Bang Ben itu ada unsur rasa yang sedang Iya, dieksplor iya. kan gitu. Betul, betul. Artinya kalau sudah rasa ini ya harus merasakan sendiri gitu. Kalaupun diomongkan hanya sekedar ya menjadi bahan pertanyaan yang malah berliku-liku nantinya. Nah, iya. Ya, ya paham saya. Makanya orang-orang yang memahami tentang itu, sekalipun orang bermujadalah ataupun bertengkar masalah agama, sekalipun dia tahu tentang jawaban, dia nggak mau, malah Ya, ya. menghindar dari situ. Karena apa? Orang sudah memahami yang ilmu seperti itu tuh erat sekali dengan sifat warok, wara. Pasti wara itu sudah pasti erat sekali dengan sifat wara. Nggak ada lagi istilahnya menyombongkan diri, nggak ada lagi seperti ini mencari kebenaran seperti ini gitu. Iya, 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 iya. Ya karena mereka kan sudah terpuaskan
akal pikirannya sudah terpuaskan kan. Jadi ya nggak perlu lagi ada gini kan. Jadi begini, Bang, apa Bang Ben, di luaran sana ya mungkin masih banyak juga yang menyatakan bahwasanya tasawuf itu dikonotasikan negatif, bahkan ada kesesatan di situ, gitu. Ya kan? Ya Kalau makanya di situ kalau ndak ya, ada guru yang membimbing memang menjadi sesat. Itu. Makanya iya, butuh. bukan dilihat di luar nih ya, bukan bukan orang yang sedang masuk yang tanpa guru atau apa, enggak. Di luaran itu menganggap bahwasanya apa yang sedang dilakukan orang-orang tasawuf ini sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, gitu. Bahkan terkesan sesat, Iya gitu. betul. Itu Dia itu tidak mencari pujian lagi, Bang. iya, Andi. gitu. Dia itu mencari kalau bisa orang menghina dia sebanyak mungkin. Karena dengan hinaan itu dia merasa Allah mengampuni betapa lemahnya dia selalu dihina orang gitu. Oh gitu ya makanya pasti saya juga itu Pak. Ya karena kan begini ya, kebanyakan yang dikonsumsi di luaran itu kan tidak pernah masuk ke dalam ranah teknikalnya bagaimana kan gitu. Hanya sekedar untuk memuaskan si pembaca itu untuk lebih meyakini bahwa ini ada satu kebenaran, bahasanya ini adalah suatu tujuan yang hakiki gitu. Sehingga uh, atau intinya di buku itu hanya memuaskan pikiran aja, dan itu menjadi bahan untuk lebih menginginkan ya itu tadi Bang Ben itu ya, kalau tidak lanjuti ya langsung aja ke Jatman gitu. Begitu kan Bang Ben. Iya, iya. Betul, Iya betul, gitu. betul. Kalau sudah puas, pikirannya sudah puas, sudah nggak ada lagi apa namanya. Kalau menginginkan tuh cepet ketemu apa yang diinginkan gitu. Tidak jalan keluarnya ya langsung terjunin aja kan gitu intinya. Iya, betul, betul. Ya. Ya untuk memuaskan apa yang sedang disuguhkan itu. Di dalam ya kemudian masa memberitahukan tentang tekniknya kan enggak juga ya, Enggak. Dia enggak masih juga, pengantar aja, enggak. pengantar agar Sebegitu terpuaskan tebel dulu ya. gitu masih pengantar. Dia mendeskripsikan orang-orang yang jalan di yang dinamakan orang-orang sufi itu ya. Ada Iya. pengantar seperti nanti ada kona'ah, ada banyak lah gitu ya. Iya. Hati, banyak sekali. Tapi itu masih pengantar sebenarnya. Iya pengantar, Gitu. tidak tidak apa namanya, tidak menjadikan seseorang itu bisa menyelami atau bahkan merasakan kan gitu. Iya, ya karena terkait Iya. itu tadi rasa gitu, terkait itu tadi. dan Iya. dan dan itu ada apa namanya, ada tradisi biasa di dunia tasawuf ini Iya, apa betul, pentingnya betul. seorang pembimbing itu gitu ya, Betul. Jadi betapa pentingnya gitu. Bahkan kalau dari puisi-puisinya itu kan beliau seakan-akan menjunjung tinggi di masternya itu kan gitu. Ya kan iya, lebih dari iya. segala-galanya kan gitu. Nah, artinya di situ harus ada seorang pembimbing. Iya. Bukan buku jadi bimbingannya, tapi seseorang yang sudah pernah berselancar ke sana dan akan membimbing gitu. Artinya Iya, punya kira-kira apa namanya, begitu. punya variabel yang sangat penting gitu. Nah, makanya dibilang ilmu itu akan ketika apa namanya sering nabrak Quran maka dibilang sesat. Atau bisa radikalnya begini Bang Ben, ya nggak usah kamu baca, kalau kamu menginginkan sesuatu yang paling indah sudah langsung aja gitu kan gitu. Kamu Boleh sudah juga, meyakini, boleh. iya kan,
seperti itu kan. Boleh. Kalau kalau sudah Boleh. meyakini bahasanya ini adalah jalan satu-satunya agar saya terpuaskan segala-galanya kan gitu. Iya, iya, boleh, Walaupun boleh kita seperti nggak itu. tahu teorinya, nggak Nggak ngerti tahu ya teori, oh boleh, nggak tahu boleh, apa iya. tadi yang Iya, kolbu iya. apa khasana, nggak kita tinggal langsung aja sudah Boleh, praktek gitu boleh. Iya, kan gitu ya. bisa, Iya, iya, bisa. makanya kemarin saya tanya sama Bang Hamba itu tadi, UIN itu kok ada ya, kok bisa dikaji Baru, ya. karena itu baru. Kalau UIN itu masih artinya gini ya, yang saya tahu nih ya, di perguruan tinggi Indonesia mengenai tasawuf ya. Sebab dulu tuh di awal tahun 2000 itu saya debat gitu loh, situs My Quran namanya gitu. Di situ banyak berbagai macam aliran dan pentolan-pentolannya gitu di situ gitu ya. Terus membicarakan mengenai tasawuf gitu loh, dengan persepsinya masing-masing gitu. Sempat saya singgung, nggak begitu, tasawuf tuh ada kitab-kitabnya, dia bisa dipelajari kan gitu ya. Bukan berarti oh ini orang ngaku dia sufi, dia mursyid, dia tahu ini, nggak begitu. Itu ada cara pengecekannya kan gitu ya. Sebaiknya ini harus dimasukkan dalam khasanah perguruan tinggi. Waktu itu masih UN ya, masih UN gitu. Sementara kalau dari Salafi gitu, oh itu tazkiyatun nafs bla 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 gitu, dia punya pendapat gitu, iya boleh lah gitu, katakanlah dia pakai ini tazkiyatun nafs. Tapi bagaimanapun juga gitu loh, kalau dia udah masuk kurikulum, dia tertata rapi gitu ya, tertata rapi, jadi nggak liar gitu. Sebenarnya waktu itu masih banyak liar, artinya terjadi banyak hal-hal yang mustahil gitu ya, kayak gitu. Jadi prodi Tetapi itu kemudian memang Gini, kalau memang ada ya Bang Hamba ya, nah, prodi itu memang ada ya. iya ada di Fakultas ada. Adab, ditaruh di Fakultas Adab prodi tersebut. Mungkin Tetapi mungkin terkait zaman saya udah berani bilang, mungkin yang terbaru ini mungkin ada. iya Kalau di ada zaman terbaru. kalau di Enggak, zaman belum saya ada, ini baru kok. Enggak dulu kan baru. Terus apa ini namanya, di prodi itu juga nggak seperti yang diharapkan Mas B gitu ya, seperti nanti ada tarikatnya. Enggak, dia masih apa namanya, artinya itu tadi oke deh kan gitu, masuk kan gitu, ini kan gitu ya, dengan tujuannya dia mengcopy paste pesantren Suryalaya gitu ya, artinya kaitannya dengan gangguan kejiwaan atau kecanduan gitu, untuk menghentikan itu gitu. Jadi bukannya terkait dengan apa yang Mas Bey pikirkan seperti itu tadi, bagaimana rasanya dia kajiannya kitab-kitab, tapi nanti ketika di tingkat akhir gitu ya, untuk ininya gitu, eh, terkait dengan katakanlah dengan berzikir atau berwirid gitu ya, ini menghentikan katakanlah kecanduan, menghentikan gangguan jiwa, katakanlah begitu gitu loh. Cuma sampai di situ gitu, belum sampai ke tingkat yang Mas Bey pikirkan, belum, itu masih debatnya masih panjang gitu Mas Bey. Oke, mungkin kalau begini, iya. kalau setahu saya yang kan, contoh saya contoh saya lah kan, saya di ranah pendidikan bahasa Arab, apakah saya itu di situ membahas ilmu nahu? Enggak juga. Di perkuliahan itu yang di saya ranah pendidikan ya lebih banyak itu tentang mendidik anak, bagaimana Iya. cara mengasuh anak itu, walaupun pendidikannya di ranah bahasa bunyi. Kalau kedengaran oh pendidikan bahasa Arab berarti saya paham nih tentang ini seperti itu. Enggak. Yang saya apa itu pelajari bagaimana cara mendidik anak, kemudian melihat psikologi anak. Makanya itu masuk dalam ranahnya beberapa SKS misalnya seperti itu. Hanya sedikit dulu waktu saya kuliah itu hanya 2 SKS. Nah, lain itu tentang metode mengajar semua. Nah, jadi gitu. Nah, jadi tidak semua yang dibilang tentang ilmu tasawuf.
jurusan katakanlah di Fakultas Adab itu membahas tentang tasawuf, jurusan ada jurusan paling mereka mengkaji tentang buku-buku yang dari ulama, karangan ulama. Nanti didiskusikan seperti ini. Nah, dalam aspek pengamalan belum tentu gitu. Gitu. Betul. Ya, artinya kalau itu anugerah Allah berkenan gitu, baik akan mendapatkan lah gitu ya. Gitu aja sih ringkasnya kalau umpamanya ini gitu loh. Seperti itu gitu. Kalau malam tadi nyampe jam berapa itu Bang Ben? Saya keluar jam 4 ya. Keluar jam Dari 4 Bangisnet. Iya, jadi saya pun sempat tidur terus saya terbangun kok Alfa sama channel nih lagi ngomong seru terus saya lihat Be kok jadi diem gitu. Sementara sebelum saya tidur Be itu rajin gitu bertanya ke Mas Hamba, bertanya ke ini kan gitu ya Be ya. Mas Be ya. Gitu. Sebenarnya saya malam tadi itu mau menggiring si Alphard itu. Dia mengartikan mayit mauta itu kan kalau narasi Al-Quran kan mati semua tuh, mauta mati. Nah, tapi narasi Al-Quran tidak disebut mayit. Nah, mau menggiring sih sebenarnya itu cuman dipotong-potong ya. Taulah Alphardnya kayak gini kan. Akhirnya saya diamlah iya, karakternya gitu. Cuman dia nggak nampil waktu yang namanya Heisenberg masuk tuh. Heisenberg masuk rebutan dia sama channel. Apa nama itu dia hebat, cara mengalihkan sesuatu itu hebat ya. Saya akui. Cara mengalihkan pertanyaan kita dengan kemudian dialihkan dengan yang pembahasan lain itu hebat. Nanti seperti ini akhirnya kalau dia ndak dia nanya dengan kita. Kalau sudah mantap ya nanti itu. Sebenarnya kita membahas tadi malam itu kan membahas tentang nggak gitu. Malah nggak